Hai hai, balik lagi di podcast Geo Voice bareng aku Dimas Bagus Ardiansyah. Podcast tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna soal bumi dan segala isinya. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas tentang peranan darat permukaan. Hari ini kita bakal bahas air yang gak kelihatan tapi sangat penting. Yaps, air tanah. Siap buat belajar hal baru hari ini? Yuk langsung digas. Air tanah itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah, tersimpan di antara pori-pori batuan dan lapisan tanah. Air ini berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, atau kita sebut dengan proses infiltrasi. Beda banget sama air permukaan yang bisa langsung kita lihat. Air tanah itu butuh ibaratnya penggalian ya secara harfiah maupun ilmiah buat kita bisa manfaatin. Nah, ngomongin soal air tanah nih, ternyata ada dua jenis utama di air tanah ini. Yang pertama adalah air tanah dangkal atau disebut freatis atau air bebas. Ini yang paling dekat dengan permukaan. Biasanya dipakai oleh sumur-sumur rumah tangga di pedesaan. Pernah main ke kolam sumber mata air? Nah, biasanya air itu berasal dari jenis air tanah ini. Tapi hati-hati, air tanah dangkal ini lebih rentan tercemar. Yang kedua adalah air tanah dalam atau disebut artesis atau air tanah terkekang. Letaknya jauh lebih dalam dan lebih terlindungi dari pencemaran. Biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan skala besar, kayak industri atau PDAM. Terus, air tanah ini tersimpan di lapisan yang kita sebut dengan aquifer, semacam kantong gitu, di bawah tanah yang penuh dengan air. Tapi nggak semua tempat punya aquifer yang sama loh. Itu sebabnya pengelolaan air tanah perlu penelitian geologi dan hidrologi yang matang. Coba bayangin, lebih dari 30% kebutuhan air bersih dunia disuplai dari air tanah. Di Indonesia sendiri masih banyak daerah yang bergantung penuh pada air tanah karena minimnya air permukaan. Air tanah juga jadi cadangan saat musim kemarau, saat sungai mulai mengering. Tapi sayangnya, kita sering mengeksploitasi air tanah secara berlebihan. Contohnya, pengambilan air tanah berlebihan bisa bikin penurunan permukaan tanah alias land subsidence. Jakarta adalah contoh nyata. Beberapa wilayahnya sudah mulai turun bahkan sampai beberapa sentimeter per tahun. Terus apa yang bisa kita lakukan buat jaga air tanah ini? Yang pertama, kurangi penggunaan air berlebihan. Pakai air seperlunya, terutama di rumah tangga. Yang berikutnya, bangun sumur resapan atau biopori, supaya air hujan itu bisa meresap masuk ke tanah, bukan langsung mengalir ke selokan. Yang berikutnya adalah hijaukan ruang terbuka. Tanaman membantu memperbesar area serapan air hujan. Dan yang terakhir, lindungi area serapan dari pembangunan berlebihan seperti betonisasi yang menghambat infiltrasi. Intinya, air tanah itu bukan cuma milik kita hari ini, tapi juga generasi yang akan mendatang. So, kita harus bijak. Oke, geografer muda, itu dia obrolan kita soal air tanah, sumber daya tersembunyi yang sangat krusial. Semoga kamu jadi lebih paham, lebih peduli, dan lebih siap buat jadi agen perubahan sekecil apapun langkahmu. So, jangan lupa follow podcast ini biar gak ketinggalan episode seru lainnya. Kalau kamu punya ide topik seputar geografi yang pengen dibahas, boleh banget DM atau kirim komentar ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga bumi karena bumi gak punya cadangan. Bye.